Baitul Ma'mur ka emma, juhar awal nikah ka emma. Jadi berna selelemak nikah budaya ka emma. Dalam tubuh itu ada warna ya. Warna 5 ya. Makanya orang lamba lebur agabai suatu filosofi tajin pernah lema ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السادس adapun yang keenam untuk mencapai kesempurnaan puasanya orang yang khusus, yaitu puasanya orang yang soleh, ada 6 syarat atau 6 perkara. Dan sekarang kita membahas perkara yang ke-6. As-sadisu adapun perkara yang ke-6, ayyakuna hendaknya ada qalbuhu siapa apa hatinya shaim qalbuhu apa hatinya shaim ba'dal iftari setelah berbuka puasa mu'allaqan ialah digantungkan muttariban lagi merasa gelisah muttariban serta merasa gelisah bainal khaufi antara rasa takut war rajai dan rasa berharap ayyakuna hendaknya ada qalbuhu apa hatinya shaim orang yang berpuasa ba'dal iftari setelah berbuka puasa mu'allaqan ialah digantungkan apa hati muttariban serta merasa gelisah bainal khaufi antara rasa takut rasa khawatir war rajai dan rasa berharap maksudnya bainal khauf war raja harus memiliki rasa harap-harap cemas antara takut dan berharap. Idz laisa karena tidak ada yadri yang mengetahui. Idz laisa yadri karena tidak ada yang tahu. Ayuqbalu shaumuhu ayuqbalu apakah diterima shaumuhu apa puasanya shaim fahuwa lalu adapun shaim minal muqarrabina termasuk orang-orang yang muqarrabin orang yang dekat dengan Allah au yuraddu ataukah ditolak alaihi atas shaim
fahuwa minal mamqutina, fahuwa lalu adapun shaim minal mamqutina termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi ini kebiasaannya orang-orang soleh, orang-orang khusus ketika selesai berbuka puasa, hatinya kembali digantungkan kepada Allah Ta'ala, disertai perasaan gelisah dengan memiliki perasaan harap-harap cemas, antara takut dan berharap. Karena tidak ada yang tahu puasa yang sudah dilakukan selama seharian penuh itu diterima dan masuk golongan orang yang dekat dengan Allah, ataukah puasanya yang sudah dilakukan seharian penuh itu ditolak sehingga menjadi golongan orang yang dimurkai oleh Allah. Itu direnungi. Mari buka puasa. Bukan langsung enjoy begitu saja. Mari buka. Salat maghrib itu tafakkur. Tafakkurnya dengan disertai ittirab, rasa gelisah, harap-harap cemas. Di sanalah terlontar sebuah ungkapan doa. Allahumma taqabbal minna siyamana. Kan seperti itu, ya Allah, terimalah puasa kami. Harapannya ketika kita melakukan suatu amal ibadah menjadi ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Nih, bawa sana. Ya. Karena hak prerogatif untuk menerima ataupun menolak suatu amalan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya melakukan. Namun jangan lupa harus disertai rasa keyakinan. Juga jangan terlalu optimis yakin karena kita tidak tahu kehendak Allah. Makanya cara yang tepat ada rasa harap-harap cemas. Tapi bukan ragu terhadap janji Allah. Ini sebagai bentuk harapan semoga amalan, terutama puasa, yang dilakukan seharian penuh menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, seandainya pas ternyata amalan puasa kita ditolak oleh Allah. Pas berembah pas. Kita bukan menjadi orang yang muqarrab kepada Allah, tapi menjadi orang yang mamkut, yang hanya mendapatkan murkanya Allah. Makanya renungi, apa kekurangan puasa tadi? Itu dikurangi, direnungi, pikir boleh. Engkau puasa, oke lah, bisa menahan lapar dan dahaga. Tapi selain itu, tangan ini melakukan apa? Mata melihat apa? Telinga, semuanya diintrospeksi. Lebih secara detail lagi. Untuk bekal keesokan hari. Karena apa yang telah berlalu hari ini akan menjadi bekal sebagai sarana ibadah pada esok hari. Oh, hari ini ada yang kurang, besok hari jangan sampai ini lagi yang menjadi kurang terus. Wal yakun, dan hendaknya menjadikan siapa shaim, wal yakun, dan hendaknya menjadikan siapa shaim, kadzalika, seperti yang demikian itu, kadzalika, seperti yang demikian itu, fi akhiri kulli ibadatin, pada akhir tiap-tiap ibadah, yufragu, yang dirampungkan, minha, dari ibadah. Makasih. Dah. Wal yakun, dan hendaknya menjadikan siapa shaim, kadzalika, seperti yang demikian itu, fi akhiri, pada akhir kulli ibadatin, tiap-tiap ibadah,
yufrogu yang dirampungkan, yang diselesaikan minha daripada ibadah. Terus bukan hanya puasa, selesai melaksanakan sholat, jangan buru-buru Allahumma lantas jalan. Jangan kafuru Allahumma lantas jalan. Kalimat Allahumma antas salam itu harus disertai perenungan. Karena sema salamat kunbera Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salamat ta'amal menjadi amal yang diterima di hadapan Allah. Ya Allah, mantap. Atau boleh mengucapkan ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita ini berupa diberikan kekuatan beribadah, tatimmus shalihat, menjadi sempurna amal-amal kebajikan itu. Atau berdoa seperti yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Ketika selesai salam, Rasulullah biasanya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Allahumma adhib, ya Allah hilangkanlah anni daripada diriku alhamma rasa sedih, wal hazan dan gelisah. Doa seperti itu harapannya sambil introspeksi diri. Mantare tarema ibadah guru. Termasuk atikir. Kalau sifatnya Allah tak perlu dikhawatirkan. Allah pasti menerima amalan-amalan, tapi menjadi amalan yang prioritas atau tidak dalam pandangan Allah kan seperti itu. Faqad ruwiya 'anil Hasani Ibni Abil Hasan Al-Basri. Faqad ruya, maka sungguh ruya telah diriwayatkan, Anil Hasan Ibni Abil Hasani Al-Basri, dari Syekh Hasan bin Abil Hasan Al-Basri yang berbangsa Basrah. Annahu, bahwasanya Syekh Hasan bin Abil Hasan marra, meliwati siapa Syekh Abil Hasan, biqaumin, pada suatu kaum, yaumal aidi, pada hari telasan ya. Yaumal aid, pada hari telasan. Apa yaumul aid ya? Hari lebaran ya. Wahum, adapun kaum, yathakuna, ialah tertawa siapa kaum. Faqala, lalu berkata siapa Syekh Hasan, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, ja'ala, menjadikan siapa Allah, syahra Ramadhana, kepada bulan Ramadan, mitmaron, sebagai arena perlombaan. Mitmaron, sebagai arena perlombaan, li khalqihi, terhadap makhluk-makhluknya Allah. Yastabiquna, berlomba-lomba siapa mereka makhluk, fihi, di dalam bulan Ramadan, li ta'atihi, untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala, atau untuk berbakti kepada Allah Ta'ala. Fasabaqa, lalu mendahului, aqwamun, siapa beberapa kaum, fafazu, lalu menang siapa mereka aqwam, wa takhallafa, dan tertinggal aqwamun, siapa beberapa kaum, fakhabu, lalu gagal siapa mereka aqwam. Suatu ketika Syekh Hasan Abil Hasan Al-Basri berjalan melewati kelompok orang ya, pada hari lebaran, yang mana orang-orang itu sedang tertawa-tawa, bahagia, akuloon, kek ngalek kek. Lalu Syekh Hasan ini berkata, Bani Hasanuddin ya, Hasan Abil Hasan Al-Basri. Bahagia dia, Syekh Hasanuddin ya. Berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai mitmaron, sebagai arena perlombaan.
menjadikan bulan Ramadan sebagai arena perlombaan terhadap makhluk-makhluknya Allah. Sehingga makhluk-makhluk itu bisa yastabikuna. Apa? Saling mendahului, ya bersaing lah. Bersaing secara sportif ya, berlomba. Fihi pada bulan Ramadan. Li ta'atihi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah taala. Sehingga fasabaqa aqwamun, ada kelompok yang langsung start duluan, langsung memulai, mendahului, unggul di dalam ibadahnya, sehingga fafazu, lalu mereka menjadi orang yang menang. Serius di dalam menjalankan ibadah, memulai startnya bagus, perlombaannya bagus, fafazu, lalu mereka unggul, menanglah. Namun ada orang takhallafa, startnya telat. Ya. Sehingga fakhabu, lalu mereka menjadi orang yang gagal, kalah. Fal ajabu kullal ajabi, maka adapun sesuatu yang mengherankan. Fal ajabu, maka adapun yang mengherankan. Kullal ajabi, yang benar-benar mengherankan. Fal ajabu, maka adapun yang mengherankan. Kullal ajabi, yang benar-benar mengherankan. Liddahiki, bagi orang yang tertawa. Al-la'ibi, yang bermain-main atau yang bersenang-senang. Fil yaum, pada hari ini ya. Fil yaumi, pada hari ini, alladzi fihi, alladzi faza fihi, alladzi, adapun orang, faza, yang beruntung siapa, alladzi fihi, di dalam al-yaum. As-sabiquna, yang mendahului siapa mereka, aqwam. Al-musari'una, yang bersegera siapa mereka, aqwam. Yang mengherankan dan sungguh mengherankan adalah orang yang tertawa dan bermain-main pada hari ini, yang dimana orang-orang yang beruntung itu tertawa. Wa khaba fihi al-mubtiluna, wa khaba, dan gagal fihi, di dalam al-yaum, al-mubtiluna, siapa orang-orang yang batil. Ini kan lucu, kata Syekh Hasan. Maksudnya seperti apa? Lucu. Antara saya kalah, bisa menang pada akhlaan. Antara saya kalah, bisa menang pada akhlaan. Antara saya puasah, bita asapasah, pada atlasan. Kan lucu ini sebenarnya. Unik ini. Antara saya puasa, bi seta puasa, pada ngangkui kalampi anyar. Ini yang mengherankan. Harusnya yang lebih berhak untuk senang, yang lebih berhak untuk ketawa, dan yang lebih berhak untuk menikmati kemenangan itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh pada hari Ramadan itu. Yang selama bulan Ramadan betul-betul melaksanakan ibadah puasanya dengan sungguh-sungguh. Saya tak puasa saja nurak geleun ki. Apa saya kapunga? Cak tadi saya kapunga nurak geleun. Ini kan aneh ya nah. Syekh Hasan ya, lucu. Biasa nak saya puasa mereka lampi anyar. Saya tak puasa norok mereka lampi anyar ya. Makanya tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur kemenangan bukan dari suatu yang baru, bukan baju yang baru. Sehingga ada suatu ungkapan, laisal aid liman labisal jadid. Hari raya itu bukan untuk orang-orang yang memakai pakaian baru. Laisal aid liman labisal jadid. Laisal aid. Hari raya itu bukan untuk orang-orang yang liman labisal jadid, yang memakai pakaian baru. Innamal aidu, akan tetapi hari raya, kemenangan, lebaran, liman ta'atuhu tazid, adalah milik orang yang ketaatannya terus bertambah. Jadi ini sarana introspeksi. Tak usah bangga dengan baju baru ketika ketaatannya belum bertambah. Apapun ya jaket papa dan apa iswapun, tak usah bawa pada bayi.
Ngocak Pak Iswanti. Oh, saya penting takwa nak kayak. Ya saking tak ngubah. Saking ngangkui kalam fi anyar, salat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kita nak pagi ya pohon kata apa sapon mulai kalam fi aja nyaman pon sunnah. Setidaknya melo sunnahnya walaupun saya wajib tak lakoni. Ama wallahi, sungguh demi Allah, kata Imam Ghazali. Ama wallahi, sungguh demi Allah, lau kushifa al-ghita'ah, lau kushifa, al-ghita'uh bukan al-ghita'ah. Lau kushifa, seandainya kushifa disingkap, al-ghita'u apa penghalang, artinya penghalang antara dirinya dengan pahalanya. Pas saya singkap ongku, numbuka genceran itu pada apa? Cek sehingga pas saya buka bi Allah, apa padang bi Allah. Lau kusyifal ghita, seandainya disingkap tirai penghalang itu dengan kebaikannya, lastaghalal muhsinu bi ihsanihi. Lastaghala, niscaya akan semakin menyibukkan al muhsinu, siapa orang yang berbuat baik, bi ihsanihi dengan kebaikannya, dengan melakukan kebaikan. Wal musi'u, dan juga akan sibuk al musi'u, siapa orang yang melakukan keburukan, bi isaatihi, dengan keburukannya. Ai artinya karena ada sururul maqbuli yashghaluhu anil la'bi. Sururul maqbuli, kebahagiaan diterimanya pahala. Sururul maqbuli, kebahagiaan al-maqbuli diterimanya pahala. Yashghalu, akan membuat sibuk, hu kepada soim, ya, kepada muhsin, anil la'bi, dari sekedar bermain-main. Wa hasratul mardudi, adapun penyesalan orang yang tertolak, tasuddu, akan menjadi penghalang, alaihi, atas orang yang merugi, babad dhahiki, akan pintu tertawa. Jadi kebahagiaan orang yang sudah diterima amalnya, sudah tampakkan di Allah. Kusyifal ghita, sudah disikap. Yang ini si fulan sudah jelas diterima amalnya oleh Allah. Si fulan sudah jelas ditolak amalannya oleh Allah. Pasti mereka akan berbeda sikapnya. Al-muhsinu bi ihsanihi, orang yang berbuat baik akan sibuk dengan kebaikannya, sedangkan orang yang berbuat buruk juga akan sibuk dengan keburukannya. Penuh dengan penyesalan maksudnya. Orang yang bagus, pahalanya sudah seandainya ditampakkan oleh Allah. Ini pahala kamu, ini pahala kamu. Niscaya akan berbahagia mereka. Dan bahkan sibuk dengan kebahagiaan karena mendapatkan amalannya diterima oleh Allah. Sebaliknya hasratul mardudi tasuddu alaihi babad dhahiki. Sedangkan penyesalannya orang yang tertolak akan menghalangi pintu-pintu tertawanya. Bagaimana dia bisa tertawa ketika sudah tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iki mangken panengata papadeng antara genjeren di dosa. Mone papadeng nih. Orang tak kira nemu bunga. Niscaya ketika kalau ditimbang antara kebaikan dan keburukannya, di antara kita pasti lebih banyak buruknya daripada baiknya. Cuma semuanya kenapa? Antara pahala dan dosa ditutup oleh Allah semata-mata untuk menutupi aib kita. Semata-mata untuk menutupi aib kita. Allah kalau sudah kadung berlaku bijaksana, ya, ketika kebaikan sudah ditampakkan, keburukan ditampakkan, otomatis ketika kita sudah banyak buruknya, aib kita akan juga ikut nampak di hadapan orang lain. Selain daripada itu, antara pahala dan dosa
Antara diterima ataupun tertolaknya sebuah ibadah itu adalah bentuk ujian untuk kita. Bisa istiqomah atau putus asa. Karena kita manifestasinya apa? Bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bani bisnis bi manusia. Mari cemur jagung. Pas langsung jual umpamana, padang besena. Temu lena. Tapi mun apa jang apa sah? Woi capo ojan dan pantan sah. Ada. Baca tadi sokuan, namun pada sokuan na pada pakun milo oleh. Paterangga kabeh pugrobugan adua ya Allah paterangaki Allah panatan za acemur jagung. Ya. Tapi mun tanda sokuan na minimal dengkuring boleh kaya. Dengkuring saya tawanya saya bentai. Dengkuring kita ada dengkuringnya. Wa anil Ahnaf bin Qaisin, dan dari Syekh Al-Ahnaf bin Qais, wa anil Ahnaf bin Qaisin, dari Syekh Al-Ahnaf bin Qais, annahu bahwasanya qila dikatakan, ditanyakan, lahu bagi Syekh Al-Ahnaf bin Qais, innaka sesungguhnya engkau syaikhun kabirun, adalah orang yang sudah tua, orang yang sudah menula. Wa inna siyama, dan sesungguhnya berpuasa, yut'ifuka, telah membuatmu lemah. Yut'ifu, telah membuat lemah apa siyam ka kepadamu. Suatu ketika Syekh Al-Ahnaf bin Qais ini berpuasa. Nah, di tengah-tengah puasanya ketemu sama orang. Lalu orang itu berkata kepada Syekh Al-Ahnaf bin Qais, sampian ini sudah tua. Ki apa sah? Sila tua ki apa sah? Kita anda jangan lecak ambian. Jangan dengan orang Madura ngocau. Anda itu sudah tua. Dan puasa ini makin melemahkan Anda. Faqala, lalu menjawab siapa Ahnaf bin Qais, inni u'idduhu li safarin tawilin. Inni sesungguhnya adapun aku, u'iddu ialah mempersiapkan siapa saya, hu kepada puasa, li safarin tawilin, untuk perjalanan yang panjang. Saya mempersiapkan diri dengan berpuasa untuk suatu perjalanan yang panjang. Karena ketika sudah menghadap kepada Allah, perjalanannya bukan cuma ditempuh dengan 1 jam, 2 jam. Untuk mendapatkan keadilan dari Allah, perjalanannya lama. Karena ketika sudah di alam akhirat, 1 hari dunia, 1 hari akhirat, itu jika dibandingkan dengan hari-hari akhirat, seperti 1000 tahun dunia. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Coba perbandingannya kira-kira. 1 jam berapa tahun kira-kira? Kan sajam baik, sajam dengan akhirat. Kalau 1 hari hitungannya, gini kamu. Makanya perjalanan panjang, belum lagi di padang mahsyar. Ketika setiap makhluk manusia semuanya dibangkitkan dari alam kubur, lalu digiring, dikumpulkan di padang mahsyar, belum merasakan panasnya di sana, belum merasakan hausnya. Pelka, napa boleh are ini karesa cengkal. Bodoh setaker nyelembi pelona, bodoh setaker macam-macam. Dari sana sudah tak bisa terbayangkan. Makanya ketika Syekh Al-Ahnaf, ada yang mengatakan demikian kepada beliau ini adalah sebuah bentuk persiapan saya untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Ya, kalau di padang mahsyar pas langsung mendapatkan pertolongan Allah, mun pas calaka, ternyata ujung-ujungnya Pak Kunta capurkan neraka. Gimana? Ya, apes kuadrat, apes kuadrat, apes pangkat 2. Apes pangkat 2.
Wassabru ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Wassabru, dan adapun bersabar. Ala ta'atillahi, untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ahwanu, ialah lebih ringan. Minas sabri, ketimbang bersabar. Ala adzabihi, atas siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar, menjalankan ketaatan kepada Allah, itu lebih ringan, lebih enak ketimbang bersabar menghadapi siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesabaran dalam taat pasti ada buah, suatu kenikmatan selama-lamanya. Sedangkan kesabaran dari azab, siapa yang bakal mampu melaksanakannya? Tidak ada yang mampu dari azabnya Allah. Apalagi ketika sudah na'udzubillah, mantar pada salamat takabki, pas ipa masuk ke dalam neraka, sudah ada gambaran-gambaran dalam Al-Quran. Innal ladzina kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Gambarannya neraka seperti apa pedihnya siksaannya ketika seseorang sudah masuk ke dalam neraka, terkelupaslah kulitnya itu. Kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali terkelupas kulit itu, baddalnahum juludan ghairaha, lalu Allah ganti dengan kulit yang baru. Panalpe boleh ke apoy, ngalotor boleh kolekna. Maka na kulit engak kacaretana Muhammad Ali petinju. Beliau bukan perokok, Muhammad Ali ini kan. Tapi ketika sudah masuk Islam, Muhammad Ali kemana-mana pasti bawa korek. Muhammad Ali benih perokok, tapi kemana-mana bawa korek. Ketika di dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, yuk bertananggang adik. Mun kita kelar kapan asa korek, cek macam nyoba kapan asa poin neraka. Muhammad Ali nengah kasanga pasti pada korek, tapi dia bukan perokok. Tapi ketika ada keinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, jebber. Akhirnya ada bentuk mawas diri. Ja'apoya tunya voima panas. Napa boleh pas apoya neraka. Fahadhihi hiyal ma'anil batinati, maka adapun penjelasan ini, hiyal ma'ani adalah makna-makna al batinati yang batin fis shaumi, di dalam puasa. Inilah intisari puasa, agar setiap orang yang berpuasanya dengan puasa seperti ini mampu menyelami hakikat-hakikat puasa. Fa in qulta, lalu jika engkau berkata, faman, adapun orang, iktasara, yang tidak mencukupi, atau yang hanya sekedar puasanya, ala kaffi syahwatil batni, untuk mencegah syahwatil batni, keinginan-keinginan perut, wal farji, dan keinginan-keinginan farji, wa taraka hadhil ma'ani, dan meninggalkan siapa man hadhil ma'ani, kepada makna-makna yang telah dijelaskan ini, faqad qala, maka sungguh telah berkata al fuqaha, siapa para ahli fikih, saumuhu, adapun puasanya man, sahihun, ialah sah. Fama maknahu, namun kira-kira ketika puasanya itu hanya sekedar menahan perut dan menahan keinginan kemaluan, fama maknahu, maka apa makna puasanya itu? Jadi tak dapat ka esena, tak dapat ka beri dalam mak. Jadi mun ngaji ni kan, kau tu dapat ka beri dalam. Jadi saya kocak kak berkoran apa? Si galo namun jangan orang kona koran. Kak apa? Baitul Makmur ni kepada kak emak. Jadi dapat ka beri dalam mak ni. Yes, ad kene ka bulan ngak kene ka lambot, tapi ka santri-santri khusus, tak secara umum. Baitul Makmur ka emma, juhar awal ni ka emma. Jadi
berna-berna selelemak nika budaya gamma. Dalam tubuh itu ada warna ya, warna 5 ya. Makanya orang lamba lebur akabai suatu filosofi tacin berna lema ya. Bada merah, bada kuning, bada celeng, bada potek, pas biru, biru, atau hijau kan? Hijau. Orang Madura tak orang gak hijau, pakun biru. Biru na biru daun, ya kan? Biru atau mon biru anu biru langit. Kan orang Madura tak orang gak hijau kan? Pakun biru. Biru apa aja? Biru daun. Mon biru saya bekilek lagi biru langit. Biru langit. Itu semua ada di dalam diri setiap manusia. Itu hanya bisa didalami oleh orang-orang yang memiliki guru-guru khusus. Kimun guru-guru syariat sobong tak jelas sakit. Fa'lam maka ketahuilah olehmu anna fuqaha al-zahiri, bahwasanya ahli fikih, ulama-ulama zahir, anna fuqaha al-zahiri, bahwasanya ulama-ulama zahir, yusbituna syurut al-zahiri, yusbituna telah menetapkan siapa mereka ulama zahir, syurut al-zahiri kepada syarat-syarat yang zahir, biadillatin dengan dalil, hiya adapun dalil, at'afu min hadhil adillati yang lebih ringan, at'afu yang lebih ringan, min hadhil adillati dari dalil-dalil yang telah dipaparkan ini. Min hadhil adillati dari dalil-dalil ini, allati adapun adillah, awradna yang telah memberikan pemaparan siapa kami ha kepada adillah, fi hadhihi syurutil batinati pada syarat-syarat ini al batinati yang batin. Ada perbedaan antara ulama zahir dan ulama batin. Sedangkan ulama zahir itu dalil-dalilnya lebih ringan ketimbang dalil-dalil yang dipakai oleh ulama batin. La siyama terutama ya, al-ghibatu yaitu ghibah, wa amsaluha dan semisalnya ghibah. Jadi umpamana ini apa maksudnya? Secara ulama fikih, ulama zahir berpuasa meskipun membicarakan keburukan orang lain, tetap sah kan puasanya kan? Tetap sah. Yang perlu dijaga kan hanya perut dan kemaluan. Itu secara ulama zahir. Jadi berbeda dengan dalil-dalil yang dipakai oleh ulama batin. Lebih berat lagi. Selain menjaga perut dan kemaluan, juga menjaga kedua tangan, kedua mata, telinga, mulut, dan setiap bahkan apa yang terbersit di dalam hati itu harus dijaga. Lebih berat lagi. Jika dari anggota tubuh tidak terjaga secara sempurna, kata ulama batin, sudah dianggap batal puasanya. Kenapa kok dianggap batal? Karena secara pahala dia sudah tidak dapat. Bukankah Rasulullah juga sering berkata ya, kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Atau kama qala. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Makanya lalu apa fungsinya yang telah dipakai oleh ulama-ulama zahir? Walakin dan akan tetapi laisa ila fuqaha'il zahiri, tidak ada bagi ulama-ulama zahir minat taklifati dari beban-beban, illa kecuali ma sesuatu yatayassaru ala umumil ghafilina, yatayassaru untuk mempermudah, meringankan, ala umumil ghafilina atas orang-orang yang suka lalai secara umum.
ala umumil ghafilina, atas orang-orang yang suka lalai secara umum. Al-muqbilina 'alad dunya, yang masih suka 'alad dunya, terhadap dunia. Yang masih suka terhadap dunia. Ad-dukhulu tahtahu, yang terjerumus tahtahu, di bawah belenggu dunia. Jadi para ulama zahir tidak terlalu berat dalam memberikan dalil-dalil puasa, cukup menahan lapar dan dahaga dan menjaga kemaluan. Tujuannya itu juga membantu umat Rasulullah yang masih terkungkung dalam jebakan-jebakan dunia, yang masih inginnya hidup bebas. Detik pada manggia. Mun pas ulama zahir norok ka ulama batin, siapa saya bisa kelar apa sah? Kan saare pa tak mampu. Mungkin menjaga perut dan kemaluan, okelah setiap orang bisa. Tapi tidak setiap orang menjaga mata, pandangan, seluruh anggota tubuhnya itu mampu. Tak sakapian na orek. Jadi ulama nika benih pas tak bada porsi nabang sebang. Engki mun nyari ilmu hakikat, cek nyari ka ulama zahir, nyari guru yang ahli di bidang hakikat, tasawuf. Engki mun nyari ilmu fikih, cek nyari guru tasawuf, nyari ilmu fikih, kamahat alim. Jadi semuanya dipaparkan secara jelas. Agar tujuannya apa? Di mana kualitas kemampuan kita. Mun kita mampu ka dalam kinorok saya ulama zahir pun tinaklah. Kena jaga tabu bi kemaluan koi kelu. Keng muka-muka yang ka atarajat bi Allah menjadi puasa yang berkelas sebagaimana kelasnya puasanya orang-orang soleh. Andi sampurnaan saya lebih sampurna ya junana Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan dari kita itu akan turun. Lalakon nampian bigulen nih kah? Pasti toron kena foto, pasti toron. Pasti toron nih kah? Pasti nular. Bahkan kefokusan nular, kecubaan juga nular. Pas milih si kamah. Munde pada nular, masa kita harus mengorbankan nak foto dengan gara-gara kita ala kocuba. Nular nih kah? Tengen nih pon. Nika ilmu titen monjak na orang kona nika. Ilmu tatanggar. Karena beda ayat dalam Al-Quran, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Babarem majus telur ya surat Ali Imran. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu samiun alim. Nak foto nika nora ibangat wana. Nora ibangat wana. Walaupun tidak secara keseluruhan, minimal ada bagian-bagian sisi kebaikan dari leluhurnya akan turun karena potona. Coba kita berbicara dari Ki Samsul, Ki Samsul. Toron ke Kiasat. Pas berempat tirakat Ki Samsul. Tirakat puasa sekian tahun. Mun adu Ki Samsul ini kata jam. Ini paling sakone. Wakila, aku pernah ngiting riwayat nih kah. Ke Samsul Arifin nika. Mon adu ane kata locam. Bagi sajam nika bagi kasantrena, sajam nika adu untuk umat, sajam nika untuk keluargana. Mon bian bego lah kan kun berakop cokop robbana atina fid dunya hasanah kan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati langsung. Kaburu. Birce. Belum lagi puasanya. Puasa delail beliau. Nurun ke Kiasat. Pas kita juga lihat seperti apa sepak terjang kualitas ibadahnya Kiasat. Nurun kaki fawaid, kaki hulil. Nurun Kiasat. Karamana nurun. Kamul jannah. Belum kenikah dari Kiasat ke Nyizai. Turun. Dari Nyizai turun kaki Zaim nikah. Jadi pada dampak-dampak yang mempengaruhi dari kebaikan kedua orang tua. Sabolik ke dari nak foto, mun nak foto nak bagus, mereka berpengaruh kepada ahli kubur, para leluhur.
Ini kan jelas setuju kan di dalam Al-Quran ada keterangan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat At-Tur, juz 17. Mun tak dapat nang gelu. Nah, mun tak dapat kan nang. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Nak foto mun bagus nang dunya nikah. Ala kok kabagusan. Pas banyak bengatua-bengatua yang sudah meninggal, mereka milo. Dapat. Kamu jangan anak botol mereka. Beda amal jariah. Kebagusan. Betul ongku na tak usah khususan ila ruhi abi wa ummi. Tak usah. Sepenting pak bagus, pak sepak ibadana pamantap. Ngabdina ke Allah pamapan. Orang tua, para bengatua, leluhur. Mereka milo kencerena. Sabalik ke mun urusan kenceran milo dari nak potong ke ahli kopur ke cubaan na milogi ahli kopur ni benih kun berak bagus jadi pas paninga bagus malo pas cubaan ba milo cubaan na udzubillah mun sama mana kita ni pas ala ko cuba nang itunya badan leluhur kita yang sudah masuk ke alam kubur meninggal milo ke cubaan na ni bahkan padang bi Allah kah ahli kubur ya benak botona lakona ngaria. Nah, nikah menjadi tolak ukur minimal sampean mun tak takut ke Allah patodus ka bengatuan naun. Ala kuwa coba mun tak takut ke Allah minimal patodus ka bengatuan. Patodus lalu. Engkau mun ala ko ngaria engkau kan mamalu bengatuan. Gelu napa. Sehingga dari rasa todus ka bengatuan menjadi wasilah takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya pakun tadi nilai ibadah yang muka-muka. Kita saja ibadat dia semuhsinin orang-orang selebur ala kau bagus ya Allah Subhanahu wa taala. Elebat barokana bulan Ramadan ala hadhihi diyah li kulli niyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fa amma ulama'ul akhirah faya'nuna bisihhatil qaul wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.